kita masing-masing. Tuhan, apa kami kita terlihat kerajaan surga, sementara kami akan melayani pelajaran kami Tuhan. Berkati juga guru kami Tuhan yang mengajar kami Tuhan. Hanya ini doa yang Yesus Tuhan setelah menundang kerajaan. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Yang pertama, Adel, Brian, Cian, Diwantu, Joel, Leo, Mincer, Noel, Revel, Selvi, Rafael, Tiara. Baik, semuanya hadir ya. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib dengan judul Garuda Pancasila. Anak-anak semua silakan berdiri. Pancasila, aku
Betul sekali. Siapa lagi? Mangga atau lupa mandi. Betul sekali. Nah, mari kita tepuk tangan. Seterusnya kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Apa saja jenis tumbuhan yang merupakan bahan makanan? Sayur. Baik, satu-satu ya. Oke, mulai dari sini. Rambutan. Rambutan, betul sekali, tepuk tangan. Ada yang lagi? Nah, berdiri. Durian. Durian. Ada yang lain? Oke, berdiri. Jeruk. Betul sekali. Diwantu, ayo berdiri. Nangka, betul sekali. Hebat, mari kita tepuk tangan semua. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Apa saja makanan favorit kalian yang berasal dari tumbuhan? Siapa yang tahu? Sayur. Oke, mulai dari Revo. Manggis. Manggis, betul. Galileo. Durian. Durian, betul. Adel. Jeruk. Betul sekali. Minces. Singkong. Betul sekali. Semangka. Semangka. Nah, anak-anak semua memang betul itu semua. Nah, mari kita tepuk tangan. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang Keempat. keempat. Betul sekali. Apakah kalian pernah makan bagian bunga? Pernah. Nah, ayo. Bunga pisang. Betul. Bunga pepaya. Bunga pepaya, ada lagi? Bunga kol. Betul sekali. Mari tepuk tangan. Nah, anak-anak semua, bagian-bagian tumbuhan itu banyak sekali jenisnya. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mengamati gambar dan menonton video bagian-bagian tumbuhan, peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks, peserta didik dapat menemukan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan dengan tepat. Yang keempat, dengan presentasi, peserta didik dapat melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Nah, sekarang amati gambar yang Ibu tampilkan di atas. Ayo, kalian amati gambar yang telah tampil di atas. Karena Ibu akan bertanya. Sudah? Sudah. Amati dulu gambarnya, Ibu beri waktu 2 menit. Ayo. Sudah diamati semuanya? Sudah. Melalui gambar yang Ibu tampilkan di atas, Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua. Pertanyaannya adalah, anak-anak, apa saja bagian tumbuhan yang ada pada gambar di atas? Siapa yang bisa? Nah,
Tiara, silakan berdiri. Oke, betul sekali. Galileo. Buah. Betul sekali. Ada Biji. lagi? Biji, betul sekali. Batang. Batang, betul sekali. Ada yang lain? Daun. Betul sekali. Tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Apa saja jenis atau bagian-bagian tumbuhan yang tidak ada? Ayo berdiri. Semua lengkap. Oke, nah silakan duduk. Berarti tumbuhan yang ada di atas semua lengkap. Mari tepuk tangan semua. Kemudian setelah kita mengamati gambar, mari kita menyimak video yang Ibu tampilkan. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggal dan akar serabut. Akar tunggal adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke dalam melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat
Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia atau hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Anak-anak, sudah menonton videonya? Baik, setelah menonton video, informasi apa yang anak-anak dapatkan dari video tersebut? Siapa yang tahu? Oke, silakan berdiri. Oke, betul. Selanjutnya, ya berdiri. Betul sekali. Siapa lagi? Berdiri. Oke. Ayo, Febri. Oke. Betul sekali. Ada yang lain? Oke. Oke, betul sekali. Ada lagi yang lain? Ya, berdiri. Oke, betul sekali. Siapa lagi? Siapa lagi? Oke. Tentang biji. Nah, mari kita tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, semua yang kalian sebut itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, buah, biji. Nah, itu semua adalah bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak, setelah kita mengetahui bagian-bagian tumbuhan, sekarang kita akan membahas fungsi dari bagian-bagian tumbuhan sesuai video yang kita tonton di atas. Nah, siapa yang bisa? Nah, sekarang Galileo, silakan berdiri. Fungsi akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Seterusnya siapa lagi? Nah, berdiri. Fungsi bunga berfungsi sebagai alat pengembang tumbuhan. Betul sekali. Mari kita tepuk tangan untuk Febrian. Seterusnya siapa lagi? Nah, Tiara, ayo berdiri. Fungsi buah adalah sebagai tempat penyimpanan makanan kepada tumbuhan. Betul sekali. Tepuk tangan. Seterusnya siapa lagi? Oke, berdiri. Sebagai alat komunikasi pada tumbuhan. Oke, silakan duduk. Betul sekali. Tepuk tangan. Ada lagi? Nah, berdiri. Fungsi daun untuk menyerap nilai matahari guna membantu proses fotosintesis. Betul sekali. Nah, itu semua adalah fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Tepuk tangan. Nah, bagian-bagian tumbuhan masing-masing memiliki peran, meskipun fungsinya berbeda-beda. Namun, bagian-bagian tersebut saling mendukung untuk kelangsungan hidup pada tumbuhan. Anak-anak, seterusnya Ibu melihat kalian mulai capek. Nah, sekarang mari kita berdiri semua. Kita menyanyikan satu buah lagu dengan judul Lihat Kebun Dukun. 1, 2, 3. Lihat kebun dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari usiran semua, maka yakin
Anak-anak, silakan dikerjakan soal yang ada di LKPD 1. Diperhatikan pertanyaannya ada 3. Yang pertama, bagian tumbuhan apakah yang berfungsi sebagai alat transportasi pada tumbuhan? Nah, anak semua silakan menjawab dengan benar. Ibu berikan waktu selama 5 menit. Nah, anak-anak semua silakan dikerjakan.
Oke, yang sudah selesai silakan dikumpul. Baik anak-anak, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan di LKPD 1. Mari tepuk tangan. Baik anak-anak, supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi, mari kita melakukan ice breaking. Anak-anak semua silakan berdiri. Ikuti gerakannya ya. Anak-anak, sekarang kita masuk pada LKPD yang kedua. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, dan di depan Ibu adalah kelompok 3. Nah, sekarang anak-anak bergabung dengan kelompok masing-masing. Silakan. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang kedua. Selanjutnya, di sini Ibu telah menyiapkan
3. Oke, Bu. Anak-anak, sekarang silakan kerjakan LKPD yang kedua. Di sini Ibu telah membagikan alat dan bahan. Nah, anak-anak semua silakan mengerjakannya dengan teman kelompok. Sudah dengar? Sekarang silakan kerjakan. Ibu beri waktu selama 20 menit. Silakan dikerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
bagian tumbuhan. Akar fungsinya untuk menyerap air dan menyerap di dalam tanah. Batang sebagai alat transportasi pada tumbuhan. Buah fungsinya sebagai tempat penyimpanan makanan pada tempat. Daun untuk menyerap energi matahari guna membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Bunga fungsinya sebagai alat perkembangan biak tumbuhan. Demikian hasil presentasi kami. Kalau ada bertanya silakan. Baik, anak-anak semua, ini hasil kerja kelompok 1. Di sini ada akar, batang, buah, daun, dan bunga. Nah, sekarang untuk kelompok 1 sangat bagus sekali. Di sini bagian-bagian tumbuhan yang telah mereka kerjakan di kelompok 1 lengkap. Nah, untuk itu mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari anak-anak, disilakan. Ada yang mau bertanya? Saya Udah, silakan. di mana terdapat biji dalam tumbuhan? Baik, untuk kelompok 1 ada yang bisa menjawab? Saya Silakan. biji itu terdapat dalam buah. Betul sekali. Biji itu terdapat di dalam buah. Biji itu diselimuti oleh daging buah. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 telah presentasi di depan. Nah, sekarang kembali duduk di tempat. Kita berikan waktu untuk kelompok 2. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama kelompok kami kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Galileo. Perkenalkan, nama saya Rafael. Perkenalkan, nama saya Rikol. Perkenalkan, nama saya Fadi. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar ini, terdapat akar, batang, buah, daun, dan bunga. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Akar memiliki fungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Buah memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Batang memiliki fungsi sebagai alat transportasi pada tumbuhan. Daun memiliki fungsi menyerap sinar matahari dan membantu fotosintesis. Bunga memiliki fungsi sebagai alat perkembangan biakan tumbuhan. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk hasil kelompok 2. Di sini ada akar, batang, buah, bunga, dan daun. Sangat bagus sekali. Nah, sekarang kalau ada tanggapan, pertanyaan dari anak-anak kami semua, disilakan. Tidak ada? Tidak ada. Untuk itu, untuk kelompok 2, tepuk tangan. Nah, sekarang untuk kelompok 2, silakan duduk kembali. Selanjutnya, kita berikan waktu untuk kelompok 3. Disilakan. Terima kasih waktu yang berikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Diwanto. Nama saya Tiara. Nama saya Nurdian. Yang akan kami diskusikan adalah bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama adalah fungsi akar untuk menyerap air atau mineral
ditaruh di dalam tanah. Yang kedua, batang. Fungsi batang sebagai alat transportasi pada tumbuhan. Yang ketiga, daun. Fungsi daun untuk menyerap energi matahari guna membantu proses fotosintesis. Yang keempat, buah. Fungsi buah sebagai tempat penyimpanan makanan pada tumbuhan. Yang kelima, bunga. Fungsi bunga sebagai alat berkembang biak tumbuhan. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan pada teman-teman kami, dipersilakan. Nah, untuk hasil kelompok 3 mari tepuk tangan. Nah, di sini ada hasil kerja kelompok 3. Di sini sudah lengkap. Ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan anak kami, disilakan. Ada pertanyaan? Iya. Untuk itu, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 3. Mari tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3, silakan duduk kembali. Anak-anak, kita telah melakukan diskusi kelompok pada hari ini sangat luar biasa. Nah, mulai dari akarnya, batangnya, daunnya, bunga, dan buah, dan juga warna-warninya sesuai, sangat bagus sekali. Nah, untuk itu anak-anak semua mari tepuk tangan. Anak-anak, dari awal pembelajaran kita sampai akhir, sekarang kita akan menarik kesimpulan. Nah, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Betul sekali. Nah, apa bagian-bagian tumbuhan itu? Nah, betul sekali. Tepuk tangan. Seterusnya, kita akan masuk pada evaluasi. Ibu akan membagikan soal evaluasinya. Nah, sekarang anak-anak silakan dikerjakan. Anak-anak silakan dikerjakan ya secara individu. Ibu berikan waktu selama 2 menit. Nah, oke, semangat ya. Dikerjakan, dijawab dengan benar.
Nah, anak-anak sekarang kembali ke tempat semula. Nah, sekarang anak-anak berdiri semua. Mari kita menyanyikan lagu Hirono Shino Dela. Tepuk tangan semua. Duduk kembali. Sekarang, karena pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, maka kita akan berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Nah, silakan maju ke depan. Amin. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dengan Tuhan apa kami menerima kerajaan surga, sementara kami akan berdosa-dosa dan tentang Tuhan yang guru kami Tuhan, juga teman-teman kami Tuhan, agar bisa sampai di
Udo bala khamisato